kemarin ada pilkada, sampai ikut-ikut pilkada. Di era saya tak larang keras, saya tahu saya pecat, sampai hanya bekerja ya, untuk PDAM, untuk masyarakat Sleman, untuk Kabupaten Sleman, tidak mengabdi pada seseorang. Ya. Ini betul-betul saya minta penjelasan, jangan main-main ini. Kemarin di jenengan ada ikut bagi-bagi duit untuk mengalahkan saya. Saya tahu orang-orangnya. Ini sudah menyalahi aturan ini. Di era saya sampean tidak boleh, dan aturannya tidak boleh sampai terlibat politik. Ini saya ingatkan betul. Ya. Kemudian Mas Edi tolong awasi. Ada rekan-rekan yang main minuman keras atau sebagainya, ketahuan putus siapapun itu. Agar apa? Kita menjadi sebuah kumpulan orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk PDAM yang lebih baik. Kalau masih suka minum, masalah ini dan sebagainya, bagaimana mau bekerja? Dan saya tahu di PDAM itu ada. Hari ini yang dinyatakan di Youth Center bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, juga berkah persaudaraan, umur panjang dan semangat sebagai dengan sinergi dan semangat baru untuk PDAM. Amin. Bapak yang saya hormati, tentu saya yang pertama selaku Bupati Sleman mengaturkan banyak terima kasih bahwasanya PDAM sudah berjalan selama 30 tahun mengabdi melayani masyarakat Sleman. Sekali matur dan terima kasih. Kemudian juga menghasilkan PAD untuk Sleman. Ini juga matur. Namun demikian, pada ulang tahun yang ke-33 ini panjenengan bikin tema yang bagus, sinergi dan semangat baru. Berarti ada evaluasi bahwasanya perjalanan selama ini mungkin masih ada yang perlu kita perbaiki. Yang pertama tentu tadi Mas Taufik sudah sampaikan sinergi, sehingga ini sebuah tema bagaimana Mas Edi dan teman-teman bisa menjadi sebuah kekuatan untuk melayani masyarakat di bidang kebutuhan air ini. Nah, oleh karena itu tema ini tolong dipahami oleh setiap insan PDAM, siapapun itu, dari staf sampai ke jajaran manajemen. Oleh karena itu tentu evaluasi berkaitan dengan rencana-rencana kegiatan penjagaan tolong dipertajam, semakin dikuatkan, sehingga betul-betul kehadiran PDAM ini dirasakan oleh masyarakat. Yang saya ketahui selama ini bahwasanya PDAM masih bisa terjadikan dengan apa? Layanan untuk restoran, hotel, dan semuanya belum maksimal. Bahkan hotel dan restoran hanya segera mendaftar menjadi langganan PDAM. Ini sesuatu yang menurut saya harus segera diatasi. Nanti kolaborasi dengan kami di jajaran pemerintah Kabupaten Sleman, bagaimana masalah ini bisa diatasi, dan saya yakin bisa itu. Oke, nanti sinergi DLH, kemudian BKAD, PU,
PDAM diskusikan itu. Kalau bagian hukum, bagaimana mengikat hotel, restoran harus memakai PDAM. Misalnya apa? Masukin berkaitan dengan air dalam untuk kelestarian, sehingga pemanfaatan atau pemakaian air oleh restoran dibagi pakai sumur dalam dan dari PDAM agar air bisa kita lestarikan. Bikin aturannya sehingga betul-betul ini akan menjadi sebuah potensi besar bagi PDAM. Nah, langkah-langkah ini harus segera diwujudkan ini. Dan selama ini PDAM masih tertidur. Dan saya sempat gemes pada saat saya jadi sekda itu orang sakset. Mohon maaf ini. Saya sering memberi masukan pada manajemen, pada itu Pak Dwi yang memimpin. Misalnya masalah daksyu, ini hasil diskusi seperti ini tidak pernah dilaksanakan. Kemudian bagaimana itu tadi masalah hotel dan restoran harus segera kita atasi, gerakannya nggak ada. Jadi masih mengalir begitu saja tanpa power, tanpa ini temanya ini semangat baru. Nah, saya berharap perubahan kepemimpinan di Sleman dengan saya dan Mas Danan, kemudian ini dengan Mas Edi dan teman-teman, ayo PDAM lari mengejar ketinggalan, karena masih banyak ruang yang bisa. Dan saya yakin kalau penjenengan bisa mengerjakan itu secara pribadi, penjenengan selalu staf PDAM, kesejahteraannya juga meningkat. Oke, saya memberikan apresiasi pada PDAM unggul. Kalau sesuai aturan untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman, silakan diatur, oke, agar betul-betul kehadiran manajemen untuk penjenengan hadir. Saya tidak mau ada kerja paksa atau apa ya, kan manajemen tidak memperhatikan penjenengan dan sebagainya, tapi betul-betul manajemen hadir untuk penjenengan. Nah, imbal baliknya dengan semangat baru sama juga harus kerja keras. Sudah tidak ada lea-lea lagi. Ini nggak ada itu. Sehingga semua insan PDAM adanya yang kerja keras. Nah, tentunya yang pertama, sampai harus terus belajar bagaimana kemampuan intelijensia penjenengan selaku insan PDAM terus ditingkatkan sehingga tahu apa yang harus diperbuat. Bagian pemasaran, bagaimana meningkatkan pemasaran agar PDAM dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian bagian kualitas, bagaimana air PDAM terus dijaga kualitasnya sehingga betul-betul kepercayaan masyarakat bisa penjenengan ambil kalau PDAM Sleman airnya bagus, tidak pernah mati dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi sebuah komitmen dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian era kemarin ada pilkada, sampai ikut-ikut pilkada. Di era saya tak larang keras, saya tahu saya pecat, sampai yang bekerja untuk PDAM, untuk masyarakat Sleman, untuk Kabupaten Sleman, tidak mengabdi pada seseorang. Ini betul-betul saya minta penjenengan jangan main-main ini. Kemarin di penjenengan ada yang ikut bagi-bagi duit untuk mengalahkan saya. Saya tahu orang-orangnya. Ini sudah penyalahan aturan ini. Di era saya sampai tidak boleh, dan aturannya tidak boleh sampai terlibat politik.
Ini saya ingatkan betul. Ya. Kemudian Mas Edi tolong awasi. Ada rekan-rekan yang main minuman keras atau sebagainya, ketahuan putus siapapun itu. Agar apa? Kita menjadi sebuah kumpulan orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk PDAM yang lebih baik. Kalau masih suka minum, masalah ini dan sebagainya, bagaimana mau bekerja? Dan saya tahu di PDAM itu ada. Jadi teman-teman yang masih seperti itu, hentikan. Masih ada kenangan lagi, Pak Edi, hukum seberat-beratnya. Kalau sampai pemutusan kerja, enggak. Saya nggak mau ada karyawan PDAM yang macam-macam, sehingga betul-betul nanti akan mengganggu kinerja PDAM. Dan saya percaya Mas Edi, saya beri kewenangan penuh, pimpin PDAM, lakukan yang terbaik. Kemudian nggak usah ada ide apa ya, cari yang kemarin itu masih ada seolah-olah penjenengan jadi manajer yang berprestasi. Kalau hanya bayar itu palsu. Saya nggak perlu penjenengan itu hadiah dari lembaga apapun. Tapi yang saya inginkan Mas Edi bisa memajukan PDAM Sleman. Manfaat untuk masyarakat betul-betul dirasakan. Kalau hanya manajer-manajer yang berprestasi itu bagi saya nggak perlu. Nggak perlu. Tapi yang saya perlukan kehadiran PDAM untuk masyarakat Sleman betul-betul dirasakan. Sehingga bagaimana Airona Mutamati karyawannya paham kalau ada kondisi seperti itu, segera melakukan aksi dan sebagainya. Ini ada kebocoran air kelihatan, segera jalan tanpa diperintah oleh pimpinan, staf sudah bisa jalan. Saya pengennya tagline yang sudah bagus, sinergi dan semangat baru tolong difahami oleh setiap insan PDAM. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan pada penjenengan semuanya, insan-insan PDAM Sleman yang hari ini ulang tahun yang ke-33 betul-betul bisa mengambil hikmahnya dari ulang tahun ini. Karena dalam ulang tahun ini sebetulnya bagaimana kita mengevaluasi diri perjalanan yang sudah ke-33 tahun. Apakah perjalanan saya dalam hal ini PDAM sudah betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dari sisi manfaatnya. Banyak PR PDAM ke depan, segera sampai konsolidasi, agendakan pembahasan-pembahasan. Kalau penjenengan tidak mampu, bisa undang akademisi untuk membantu penjenengan menjalankan roda kegiatan PDAM agar betul-betul PDAM dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman itu kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya bersama Mas Edi, tolong penerimaan pegawai betul-betul ditata dengan baik. Jangan ada penerimaan sporadis, orang masuk dipanggil, orang masuk dipanggil. Di era saya tidak boleh. Sehingga manajemen silakan, kalau ada mau penerimaan pegawai dimanage dengan baik. Kemudian ajak lembaga yang berkompeten untuk membantu mendapatkan SDM yang berkualitas. Selama ini kan yang biasa kan karuan.
itu nanti misalnya tahun 2026 mau mengadakan penerimaan pegawai pokok, kemudian diumumkan, dipublish biar masyarakat tahu, dan ini juga akan mengangkat nama PDAM semakin baik. Kepada Mas Mandu bisa naik ke atas panggung. Mas Indro. Sekarang dari unit Depok. Kampung lagi ini amin ya. Ini dari unit Budia. Oh Nyato. Wah itu bro. Sama ya. Kemudian Ari Widi Setiawan. Mas Ari Widi Setiawan. Acara berikutnya adalah acara simbol. 108 kantong darah, melebihi target kita 100 tapi dapat 108. Kemudian kita juga memberikan bingkisan kepada warga di sekitar instalasi pengolahan air, ada 170 orang di situ, 17 instalasi, satu instalasi 10. Kemudian juga kita ada doa bersama semalam, doa bersama dilakukan di kantor PDAM. Ya, dipimpin oleh Ustadz Gus Nur Hakim dari Gombang Terhati Sleman. Kemudian juga ada lomba kebersihan, kemudian juga ada penyerahan bibit tanaman untuk DLH supaya kelestarian lingkungan dapat terjaga. Kita tiap tahun melakukan upaya-upaya untuk penghijauan kita melalui DLH. Kita berikan kedelan yang penghijauan. Kemudian juga kita ada upacara besok pagi di kantor jam 8 hanya seperti apel pagi bersama seluruh Karang-Karawati di PDAM Sleman. Kemudian yang puncaknya hari ini di sini ini memang kami mengundang Pak Harto. Selama ini beliau untuk memberikan pengarahan pada kita semua arah ke depan PDAM dan apa yang harus kita lakukan. Tadi sudah disampaikan beliau luar biasa. Dengan adanya imbauan Bapak Bupati, dengan adanya untuk penyambungan PDAM ke hotel-hotel dengan restoran itu ada tanggapan? Ya, kalau arahan Pak Bupati terkait dengan hotel dan restoran itu memang kami sudah menyiapkan sumber airnya. Artinya saat ini kita dengan PDAP dan daerah air bersih dari provinsi serta nama itu kita sudah mengalokasikan sumber air sekitar 150 detik untuk PDAM Sleman yang kita belum terserap semuanya, baru terserap 130-an. Artinya masih ada air di kapasitas kita 20 detik untuk kita pakai untuk masyarakat di sekitar Sleman. Gitu. Untuk program tahun 2026 dari PDAM program apa Pak yang prioritas program untuk prioritas saat ini untuk hari jadi atau hari bakti ini kita lakukan promo mulai November ini, promo pemasangan sambungan rumah yang
biasanya kita pasang 1.350.000, kita promo untuk sambungan baru kita kasih diskon 50%, jadi hanya 650 untuk tahun 2025 November ini sampai akhir bulan. Satu bulan. Sebulan ini monggo digunakan kesempatan ini untuk dapat pemasangan sewa rumah secara murah 50%. ya. Dalam promo ini apakah ada batasannya berapa jumlah? Kalau Sambungan. tidak ada batasan, yang penting pipa existing dari jaringan pipa kita maksimal 12 meter. Itu saja sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.